Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay dari santuy. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Cars 3 yang dirilis pada tahun 2017. Dan entah mengapa hari ini gue sangat amat bersemangat untuk merekap seri terakhir dari Cars yang nggak tahu juga kedepannya bakal ada lanjutannya atau enggak. Film ini sendiri masih berkisah tentang Lightning McQueen yang akan tersingkirkan oleh pembalap-pembalap baru layaknya Doc Hudson muda. Ya udah, agar durasi tidak semakin panjang, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan Lightning McQueen yang sedang berusaha menenangkan dirinya, dan itu merupakan kebiasaan Lightning McQueen sebelum balapan. Di saat itu juga lah McQueen selalu terbayang-bayang akan Doc Hudson, yaitu mentor dirinya yang telah lama meninggal. Terlepas dari semua akan hal itu, ternyata Lightning McQueen ini telah menjuarai Piala Piston Cup selama 7 musim secara sekaligus. Di sirkuit balapan yang sedang berlangsung, di sanalah McQueen ternyata memiliki sahabat yang bernama Carl dan juga Bobby. Seusainya balapan, mereka ini sering sekali melakukan hal-hal konyol bersama di daerah pit mereka masing-masing. Scene pun berganti keesokan harinya dimana kita diperlihatkan di sebuah balapan yang diadakan oleh Dinoco. Secara mengejutkan, di lap-lap terakhir Bobby, Lightning McQueen dan juga Kyle tiba-tiba disalip oleh seseorang pemula yang bernama Jackson. Dan bahkan di balapan yang diselenggarakan oleh Dinoco itu, Jackson menjadi juaranya. McQueen lalu menghampiri Jackson dan mengapresiasi atas balapan tadi, namun dengan dinginnya Jackson ini seakan tidak memperdulikan apa perkataan McQueen. Di sebuah acara berita TV yang dibawakan oleh Chick itu sendiri, dimana di sana kita pun diperlihatkan bahwasannya Chick Champion mengkritik tentang kekalahan McQueen oleh pendatang baru. Tak luput juga di sana Chick telah membawa seseorang ahli pakar mobil yang akan menjelaskan mengapa McQueen bisa dikalahkan oleh Jackson begitu sangat amat mudah. Lalu ahli pakar mobil itu pun mengatakan bahwasannya mobil si Jackson ini sudah didesain sedemikian rupa agar bisa melaju dari batas mobil pada umumnya. Jadi secara nggak langsung, mobil generasi baru dan juga mobil generasi lama itu jelas berbeda. Sekeras-keras apapun mobil lama berlatih, mereka tidak akan mampu untuk menyalip mobil-mobil baru. Semua hal itu dikarenakan desain kecepatan dan juga keakurasiannya aja udah berbeda, apalagi untuk melampauinya. Setelah berita itu beredar luas di balapan demi balapan berikutnya, kita pun diperlihatkan mobil veteran Lightning McQueen sekarang sudah jarang dipakai. Dan semenjak hari itulah McQueen tidak pernah juara pertama kembali, melainkan pernah juara ke-7, juara ke-3, juara ke-4, dan masih banyak lainnya. Semenjak akan hal itulah McQueen terus-terusan berlatih dan masih berambisi akan bisa menjadi nomor pertama. Berhari-hari pun berlalu dimana kita diperlihatkan bahwasannya Kyle sekarang memutuskan untuk pensiun. Lalu Kyle pun pamitan kepada sahabatnya hingga ia berkata akan selalu merindukan hari-hari bersenang-senang bersama si McQueen. Di keesokan paginya di sebuah balapan yang diikuti oleh Lightning McQueen, terlihatlah di sana bahwasannya mobil-mobil lama sekarang sudah dipecat dari sponsor mereka masing-masing dan sudah digantikan oleh mobil jenis baru, hingga yang tersisa mobil lama hanyalah Lightning McQueen saja. Di saat McQueen hendak menghampiri temannya yaitu Bobby, namun ternyata Bobby sendiri juga sudah digantikan yang membuat McQueen pada akhirnya merasa sedih. Ajang perlombaan kali ini sudah tidak menyenangkan kembali dan yang hanya terlihat adalah sebuah perlombaan untuk mencapai ke puncak. Balapan pun akan segera dimulai di mana Jackson pada akhirnya mengejek McQueen bahwasannya sudah tidak ada teman McQueen lagi di balapan kali ini. Tak lama kemudian balapan pun pada akhirnya dimulai. Putaran demi putaran pun berlalu hingga sampailah di mana McQueen yang sudah berada di urutan nomor pertama sebentar lagi akan jadi juara. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba McQueen ini disalip oleh Jackson dan juga mobil-mobil baru dengan sangat amat mudah. McQueen lalu memaksakan dirinya untuk jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, namun hal itu sendiri malahan mengakibatkan dirinya kecelakaan.
Setelah kejadian itu, scene pun berganti ke kota Radiator Spring, lebih tepatnya 4 bulan kemudian. Media-media di luar sana masih mempertanyakan akankah McQueen mengikuti Piala Piston Cup musim kali ini. Namun McQueen sendiri ternyata melihat sebuah video lama tentang kecelakaan Doc Hudson pada masa tersebut yang mengakibatkan Doc Hudson dipecat. Dan tak lama kemudian digantikan oleh pembalap muda hingga McQueen tidak mau seperti Doc Hudson. Ia akan menentukan kapan ia pensiun dengan sendirinya, namun sekarang ia belum mau pensiun. Tak lama kemudian Sally pun datang untuk menyemangati McQueen, yang dimana Sally selalu ada di kala McQueen sedang bersedih. Seketika itulah McQueen pun bersemangat kembali, yang dimana ia ingin menjuarai Piala Piston Cup kali ini. Tak lama kemudian McQueen pun menelpon Rusty and Dusty, yang dimana dia merupakan petinggi dari sponsornya Lightning McQueen. McQueen lalu berterima kasih kepada penduduk kota Radiator Spring yang telah mensupport dirinya, hingga ia akan balapan kembali di Piala Piston Cup berikutnya. Rusty dan Dusty pada akhirnya menyuruh McQueen untuk datang ke pusat balap Rush East, yang dikarenakan ia harus menyampaikan sesuatu di tempat tersebut. McQueen lalu dicat ulang oleh sahabat-sahabatnya hingga ia pamitan kepada Sally dan juga teman-temannya untuk pergi ke pusat balapan Rush East, hingga pada akhirnya McQueen, Guido, dan juga Luigi pun berangkat. Singkat cerita, McQueen pun pada akhirnya sampai di sana, di mana kita diperlihatkan banyak sekali paparazzi yang ternyata telah menunggu si McQueen. McQueen lalu masuk ke dalam Rush East, di mana di sana terlihatlah logo sang legenda yang menjuarai Piala Piston Cup selama 7 kali. Tak lama kemudian Rusty and Dusty pun pada akhirnya menyambut kedatangan McQueen yang baru saja tiba ke Rush East. Di sanalah Rusty and Dusty pada akhirnya menyampaikan bahwasannya mereka berdua ternyata telah menjual Rush East kepada seseorang yang bernama Sterling. Tentu saja McQueen merasa sedih ketika mendengar akan hal itu, yang dimana Rusty and Dusty lalu menjelaskan mengapa mereka menjual Rush East. Semua hal itu dikarenakan mereka nyadar diri mereka ini nggak bisa menyediakan teknologi-teknologi baru untuk Lightning McQueen. Tak lama kemudian Sterling pun muncul hingga Rusty and Dusty pada akhirnya memperkenalkan Sterling kepada si McQueen. Jadi untuk kedepannya Sterling lah yang akan menyediakan teknologi-teknologi terbaru agar McQueen bisa berlatih dan juga bisa menyaingi si Jackson. Sebelum pergi, Rusty and Dusty memberitahukan kepada McQueen bahwasannya Sterling katanya merupakan penggemar berat dari si McQueen. Setelah memberitahukan akan hal itu, mereka pun pada akhirnya berpisah. Di lain sisi, McQueen lalu menghampiri Sterling, yang dimana Sterling mengajak McQueen untuk berjalan-jalan. Dimana di lobi utama, ternyata Sterling ini memutuskan untuk membangun sebuah museum, yang dimana di sana terkait dengan Lightning McQueen dan juga Doc Hudson. Tak lama kemudian, Sterling pun berkata kepada McQueen bahwasannya ia akan mendanani McQueen alayaknya mobil modern, hingga mereka pun pada akhirnya pergi ke sebuah ruangan. Seusainya McQueen terlihat layaknya mobil modern, mereka pun lalu pergi ke sebuah ruang latihan. Di sana terlihatlah banyak sekali teknologi-teknologi canggih untuk melatih para pembalap muda. Setelah hal itu, McQueen pun diperkenalkan dengan seorang pelatih yang berada di sana, yang dimana pelatih itu sendiri akan melatih McQueen nantinya. Dan perkenalkan, dia bernama Cruz, yang sebenarnya Cruz ini sering sekali menonton balapan McQueen di TV pas dia waktu kecil. Namun sekarang ia ini merasa bahagia akibat ia yang bisa melatih McQueen secara in real life. Hingga latihan demi latihan yang dianggap oleh McQueen aneh pun dimulai. Is that a drip pan? Just in case. I just want to go on the simulator. How's it hanging? Storm. Need a nap? Beberapa hari pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana McQueen yang sudah muak dengan semua latihan ini dan yang ia inginkan hanyalah menaiki simulator, memutuskan untuk menaiki simulator itu sendiri. Cruz sendiri yang melihat akan hal itu berusaha mencegah si McQueen untuk menaiki simulator yang dikarenakan McQueen belum siap. McQueen yang batu meminta untuk simulator ini dinyalakan hingga Sterling dari kejauhan memperbolehkannya dan melihat akankah McQueen layak atau tidak. Hingga ya you know lah. That's sensitive. You have been passed by Jackson Storm. Wait, sorry. You have made 2 vehicles. You are going the wrong way.
You have crashed. Akibat kehancuran simulator yang harganya cukup fantastis, Cruz pun dipanggil hingga setelah Cruz nggak lama kemudian Lightning McQueen. Di sana, Sterling ini langsung to the point kepada McQueen bahwasannya ia nggak akan mengirim McQueen dalam perlombaan di Florida nantinya. Dan ia malahan menyuruh McQueen untuk pensiun sekarang dan menjadi brand ambassador barang-barang saja. McQueen yang mendengar akan hal itu pun menolak dan ia berkata bahwasannya ia benar-benar masih ingin balapan dan memenangkan juara di Piala Piston Cup berikutnya. Sterling yang mendengar akan hal itu pada akhirnya memberikan satu kesempatan kepada Lightning McQueen. Dengan berkata, jikalau McQueen kalah dalam pertandingan itu, McQueen harus menjadi brand ambassador barang-barang yang berada di belakang Lightning McQueen. Akan tetapi sebaliknya, jikalau McQueen menang, McQueen tidak usah terlibat dalam brand ambassador dan bahkan boleh menentukan kapan ia pensiun dengan sendirinya. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Lightning McQueen yang memutuskan untuk berlatih di pantai. Di sana, Cruz juga menyuruh McQueen untuk memakai Hamilton semacam alat untuk mengukur kecepatan. Namun ada minusnya di balik alat tersebut yang dikarenakan McQueen jikalau melaju tidak boleh jauh-jauh dari si Cruz yang dikarenakan Cruz lah yang akan melihat kecepatan dari si McQueen. Dan jikalau McQueen jauh sedikit saja, alat itu akan terus-terusan berbunyi bahwasannya alat itu sudah di luar dari jangkauan. Tak lama kemudian masalah pun semakin bertambah ketika McQueen mengetahui bahwasannya Cruz tidak bisa melaju di pasir pantai. Hingga hari itu bukannya McQueen yang berlatih, melainkan McQueen yang melatih Cruz untuk melaju di pasir pantai agar latihan mereka bisa lancar. Singkat cerita, yang awalnya pagi namun sekarang sore menjelang malam di mana kita diperlihatkan McQueen yang berhasil sukses besar untuk melatih Cruz melaju di pasir pantai. Dilanjutkan dari Cruz yang mengetes kecepatan dari Lightning McQueen yang ternyata kecepatannya adalah 318 km per jam. Akan tetapi, hal itu sendiri masih kurang untuk menyaingi kecepatan dari si Jackson. Di sela-sela perbincangan mereka, McQueen ini tanpa sengaja melihat sebuah pelang jalan menuju sebuah kota Thunder Hollow, yang merupakan sebuah tempat sirkuit balapan Doc Hudson sewaktu mudanya. Seketika itulah McQueen memutuskan untuk pergi ke sana, namun dicegah oleh Luigi dan juga Guido yang mengatakan takut banyak paparazzi. Max yang tentu saja mendengar akan hal itu memberikan sebuah solusi bahwasannya mereka semua bisa menyamar untuk pergi ke kota Thunder Hollow. Scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan ternyata mereka semua benar-benar pergi ke kota tersebut. Dan bahkan McQueen ini dilumuri oleh lumpur agar kedoknya sebagai Lightning McQueen tidak ketahuan. Sehabis akan hal itu, Cruz dan juga McQueen pada akhirnya mendaftar di sebuah ajang balapan yang sedang berlangsung. Namun ternyata itu bukanlah ajang balapan seperti yang dikira oleh McQueen dan juga Cruz sebelumnya, melainkan itu merupakan tempat para mobil untuk bergelut satu sama yang lain. Dan yang menang pastinya akan mendapat seonggok piala. Hingga McQueen dan juga Cruz yang baru saja mengetahui akan hal itu ingin berusaha keluar dari sana, namun mereka ini terlambat akibat perlombaan yang sudah dimulai. For the undefeated Crazy 8 champion! What are you doing? Gotta keep... Whoa! Oh, man! McQueen sendiri berhasil menghindari terkaman demi terkaman para mobil alayaknya WWE, namun tanpa diduga ternyata Cruz masih terus bersembunyi. McQueen yang berusaha ingin menolong si Cruz, namun ia terjebak oleh dua mobil yang hampir menghimpitnya hingga Cruz berusaha melarikan diri dari sana, namun ia terjebak di lelumpuran. Salah satu bis kanak-kanak yang berkedok sebagai psikopat di mana ia melihat mangsanya yang terjebak di lelumpuran yang tak lain dan tak bukan adalah Cruz ingin memangsanya. Sambil berteriak menyuruh penonton untuk memanggil namanya yaitu Fritter, ia ini pada akhirnya mengeluarkan semacam gergaji mesin. Tentu saja hal itu untuk membelah badan Cruz, namun secara mengejutkan ternyata Cruz diselamatkan oleh Lightning McQueen. Tentu saja Fritter yang melihat akan hal itu pun tidak terima dan hendak menyerang McQueen, namun McQueen dengan ejek dapat mengatasi si Fritter. Hingga Fritter pun pada akhirnya terpental dan nyangkut di papan boardnya sendiri. Sementara itu, Cruz sendiri berhasil melalui garis finish hingga ia dinobatkan sebagai juara pertama. Namun gak lama berselang, Cruz yang gak bisa ngerem tanpa sengaja hampir ingin menabrak mobil tong air hingga mobil tong air itu banting setir dan airnya mengenai McQueen. Hingga ya you know lah. McQueen! Sehabis akan hal itu, mereka yang sedang dalam perjalanan untuk OTW balik, namun tanpa diduga McQueen ini ternyata marah kepada si Cruz.
Akibat berita McQueen yang berada di kota kecil dan mengikuti balapan amatir sekarang sudah beredar luas di mana-mana. Di saat itu juga lah McQueen yang masih tersulut emosi tanpa sengaja menghancurkan piala milik si Cruz. Lalu Cruz yang juga kesal pada akhirnya langsung turun saat itu juga. Cruz pada akhirnya langsung to the point bahwasannya ia sebenarnya nggak mau menjadi pelatih, melainkan hanya ingin menjadi pembalap. Dan itu merupakan cita-cita ia sewaktu kecil sesaat menonton McQueen yang berada di televisi. Hingga sampailah di mana si Cruz ini menyisihkan uang demi uang agar ia ini bisa mengikuti perlombaan pertamanya. Namun di perlombaan itu sendiri ia gagal untuk menjadi juara. Cruz lalu pamitan dari sana dan ia berkata bahwasannya ia sekarang sudah berhenti untuk menjadi pelatih dari Lightning McQueen. Di malam harinya kita pun diperlihatkan McQueen yang menonton acara TV dari si Chick. Masih seperti biasa di mana Chick bersama juga dengan ahli pakar mobil menjelaskan bahwasannya Jackson baru saja memecahkan sebuah rekor kecepatan baru. Dan tentu saja di atas kecepatan mobil pada umumnya yaitu 343 km per jam. Dan kemungkinan untuk memenangkan piala Piston Cup dan juga piala-piala di luar sana adalah 95,2%. Pertanda hampir 100% si Jackson ini di setiap perlombaan akan pasti menang. Sementara kriteria untuk kemenangan McQueen di juara pertama hanyalah 1,2% saja. Di malam itu juga lah McQueen langsung curhat kepada Meter tentang perasaannya sekarang hingga Meter mengasih sebuah kata-kata motivasi. Bahwasannya ia memang tidaklah pintar layaknya Doc Hudson, melainkan yang lebih pintar dibandingkan Doc Hudson adalah gurunya. McQueen langsung mendapatkan ide untuk mencari gurunya Doc Hudson yang bernama Smokey hingga pada akhirnya scene pun berganti keesokan harinya. McQueen lalu menghampiri Cruz dan ia berkata kepada Cruz untuk bersama-sama mencari Smokey. McQueen lalu membujuk Cruz sambil menari-nari dan juga mengeluarkan pialanya yang sudah dilakban. Cruz pun pada akhirnya luluh hingga mereka menghampiri salah satu sirkuit yang sudah terbengkalai. Dan sirkuit itu sendiri merupakan sirkuit sejarah dari Doc Hudson yang mencetak piala demi piala Piston Cup. Dilanjutkan dari Cruz dan juga McQueen yang memutari sirkuit itu dengan kecepatan tinggi, namun secara mengejutkan tiba-tiba Cruz dapat berbelok di tikungan berpasir dengan sangat amat mulus. Yang sebenarnya McQueen aja harus mempelajari hal itu selama berhari-hari. Hingga tak lama kemudian mereka pun pada akhirnya bertemu dengan Smokey yang berada di sana. You. Smokey? He is alive. I know why you're here, boy. Who's Hud? Oh, Doc Hudson. Realized we got company. Hey, Mereka yang baru saja masuk ke dalam bar terkejut ketika mengetahui bahwasannya pelanggan di dalam bar itu sendiri merupakan pembalap seangkatan Doc Hudson. Yang tentu saja sekarang sudah melegenda hingga pada akhirnya mereka semua pun berkumpul untuk menceritakan Doc Hudson. Dilanjutkan dari Smokey yang ternyata juga ikut-ikutan bercerita, jadi di suatu hari sesaat balapan sedang berlangsung di mana si Doc Hudson diserempet oleh lawannya. Namun Doc Hudson tidaklah menyerah, melainkan dua ban kanannya ditempelkan di pagar hingga ia pun pada akhirnya memutari lawannya. Dan konon katanya akibat kejadian itu Doc Hudson katanya nggak pernah berhenti bersenyum dalam waktu 1 minggu. Dan pendatang-pendatang baru mungkin nggak pernah menyaksikan hal sekeren itu. Scene pun berganti ke malam harinya di mana McQueen dan juga Smokey pun pada akhirnya berbincang-bincang. Di perbincangan itu McQueen mengatakan bahwasannya ia nggak mau bernasib sama seperti Doc Hudson, yang pasca kecelakaan kehilangan segalanya dan bahkan tidak bisa balapan kembali. Namun seketika itulah Smokey menyangkal omongan si McQueen dan membawanya ke sebuah ruangan, di mana di sana banyak sekali foto Doc Hudson dan juga si McQueen yang ternyata Doc Hudson sering sekali mengirimkan surat kepada si Smokey. Jadi tuh sewaktu kecelakaan dulu memang Doc Hudson kehilangan segalanya dan bahkan mengasingkan diri ke kota Radiator Spring. Dan bahkan Smokey ini nggak bisa kontak-kontakan sama Doc Hudson selama 50 tahun. Namun suatu ketika Doc Hudson ini pada akhirnya bertemu dengan Lightning McQueen dan mementorinya hingga dari situlah Doc Hudson pada akhirnya mengirimkan surat kepada Smokey. Lalu Smokey pun juga mengetahui bahwasannya Doc Hudson memang mencintai balapan. Akan tetapi, Smokey sendiri tidak menyangka bahwasannya Doc Hudson jauh lebih bahagia ketika ia melatih Lightning McQueen. Sontas McQueen yang mendengar akan hal itu langsung teringat akan mendiang Doc Hudson. carbon there, boy. Yes, I am. Give it to. Might want to take notes on this one. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Jackson yang ternyata mencetak rekor kembali.
dengan kecepatan sepenuhnya 344 km per jam yang belum pernah dicapai oleh mobil manapun. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Cruz yang sekarang mobilnya disetting ulang oleh Luigi dan juga Guido agar lebih gahar, dan juga ialah yang akan berduet dengan McQueen untuk balapan nantinya. Dan tak luput juga McQueen ini dilatih oleh pembalap-pembalap legenda yang berada di sana hingga pada akhirnya latihan pun dimulai. Reflexes are the first thing to go. Ha! Go! Di malam harinya, McQueen ini dikasih tahu tentang sebuah tips and trick yang bernama drafting, yaitu membiarkan mobil lain lewat dan mengikutinya dari belakang. Hal itu sendiri akan mempermudahkan kita untuk menyalip mobil yang berada di depan kita karena dia sudah merasa unggul. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan latihan yang akan dimulai kembali. Whoa! I made it! Reflexes! Sementara itu, scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan mereka semua yang akan berlatih di tengah-tengah hutan. Namun latihan ini sendiri bukan begitu sangat amat ejet akibat mereka disuruh mematikan lampu dan menggunakan naluri mereka masing-masing untuk menghindari pohon. Scene pun berganti keesokan harinya di mana Max ngasih tahu kepada McQueen bahwasannya hari ini kita harus cepat-cepat pergi ke Florida untuk mengikuti kejuaraan Piala Piston Cup. Namun McQueen sendiri malahan mau menyelesaikan latihan terakhirnya dengan one by one oleh si Cruz. Di sela-sela latihan, si McQueen ini pada akhirnya berhasil menyalip si Cruz, namun tak lama kemudian Cruz juga ikut-ikutan menyalip McQueen kembali. Dan tentu saja yang memenangkan latihan itu adalah Cruz. Cruz sendiri langsung merasa bahagia akibat ia yang bisa mengalahkan idolanya, namun tidak dengan McQueen. McQueen lantas terdiam dan teringat akan ia yang waktu itu dikalahkan dengan begitu sangat amat ejet oleh Jackson. Dari situlah McQueen pun berterima kasih kepada mereka semua yang mau melatih dirinya, hingga singkat cerita scene pun berganti ke Florida. It's the Florida 500. 43 contest of strategy, skill, but most of all, Carl car trip and stat sensation Natalie. well, don't overlook Lightning McQueen. Heard stories of the unusual way McQueen trained to get. Beralih kepada McQueen yang baru saja tiba di pitnya, di mana di sana sudah ada Shelly dan juga kawan-kawan. Setelah hal itu, para pembalap pun dikumpulkan di mana kita diperlihatkan McQueen yang kedapatan mentor Smokey. Smokey di sana mengatakan agar McQueen bisa membanggakan Doc Hudson hingga balapan pun pada akhirnya dimulai. Any progress in the early parts of this race. Well, it won't be a... Perlahan demi perlahan, McQueen ini menyalip pembalap-pembalap muda hingga pada akhirnya ia berada di urutan nomor 10. Sementara itu, di pit kita pun diperlihatkan Sterling yang menyuruh Cruz untuk pergi dari sana dan mengajari pembalap baru pengganti McQueen yang bernama Ronald. Namun Cruz yang masih ingin menonton malahan tidak diperbolehkan oleh Sterling dan mengusirnya untuk pergi ke tempat latihan. Kembali kepada McQueen yang mendengar omongan itu hingga pada akhirnya tak lama kemudian kecelakaan hebat pun terjadi yang mengakibatkan para mobil diwajibkan untuk masuk ke dalam pit. Tak lama kemudian McQueen langsung teringat tentang ia yang sering sekali dikalahkan oleh Cruz hingga pada akhirnya ia membulatkan keinginannya dengan menyuruh teman-temannya untuk memanggil Cruz kembali, hingga tak lama kemudian Cruz yang baru saja menerima info langsung datang ke dalam pit. Di saat itu jugalah McQueen menyuruh Guido untuk memasangkan ban balap kepada si Cruz dan juga menyuruh Ramon untuk mendesain ulang si Cruz dengan logo 95. Sterling yang berusaha mencegah akan hal itu namun dihalangin oleh Meter yang mengatakan hal-hal yang tidak jelas kepada si Sterling. Dalam peraturan juga diizinkan bahwasannya siapa saja boleh ikut balapan asal memakai nomor dan juga logo yang sama. McQueen lalu menyampaikan hal kepada si Cruz bahwasannya ini memang kesempatan terakhir bagi dirinya, namun kesempatan pertama bagi si Cruz. Buktikanlah kepada semua orang bahwasannya kau merupakan seorang pembalap, bukanlah seorang pelatih. Seketika itu jugalah Cruz langsung tancap gas dan ia pun pada akhirnya masuk ke dalam lintasan. Tentu saja akibat insiden itu Cruz langsung menjadi bahan perhatian, terlebih lagi ia yang menggantikan sosok Lightning McQueen. Beberapa lap pun berlalu hingga pada akhirnya McQueen lah yang sekarang turun tangan untuk menjadi mentor dari si Cruz.
Di sana, McQueen ini kembali mengingatkan Cruz tentang seputar latihan yang mereka jalani sebelumnya. Tentu saja Cruz yang sudah mulai paham pun pada akhirnya menyalip mobil demi mobil. Carol, it says here she does have one win under her belt at a place called. Go low, go low. Nice job. You're airborne. Now? Yes, now. Watch out. That's it. Nice and straight. Hingga sampailah di mana si Cruz ini berhasil berada di urutan nomor 3 di belakang si Jackson. Jackson yang mengetahui akan hal itu pada akhirnya mengurangi kecepatannya dan berbincang-bincang bersama si Cruz. Di mana di sana Jackson dengan sengaja mengacaukan pikiran dari Cruz dan juga membuatnya gagal fokus. Hingga McQueen berusaha menenangkan si Cruz lalu berkata bahwasannya Jackson hanya takut kalah dari dirimu. Yang sebenarnya kamu ini memanglah pembalap, jadi buktikanlah kepada dia Cruz bahwasannya kamu bisa memenangkan pertandingan ini. Semenjak akan hal itu, beberapa putaran pun berlalu dan sekarang merupakan putaran terakhir di mana siapa saja yang melewati garis finish akan menang. Dengan sombong, Jackson ini berkata kepada mentornya bahwasannya ia akan memenangkan pertandingan ini, namun ternyata di belakang udah ada si Cruz. Tanpa diduga, ternyata Cruz sudah menguasai gaya yang dimiliki oleh Doc Hudson, yaitu gaya drafting yang mengakibatkan Jackson merasa kesal. Di sana, Cruz juga menyalahkan Hamilton dan menyuruh Hamilton menyebutkan kecepatan mereka berdua, yang ternyata kecepatan Cruz merupakan 343 km per jam. Dan pertanda beda 1 km per jam aja sama si Jackson, hingga pada akhirnya Cruz yang ingin menyalip Jackson, tiba-tiba Jackson menghimpitnya ke trotoar. Namun secara tak terduga, tiba-tiba Cruz melakukan hal yang dilakukan oleh Doc Hudson sebelumnya, yaitu memutari lawannya. You don't belong on this track! Akibat aksi keren itu, Cruz berada di urutan pertama membalap Jackson hingga pada akhirnya ia pun memenangkan pertandingan Piala Piston Cup tersebut. Akibat kemenangan yang sangat amat epik dan juga keren sebelumnya, Cruz ini diapresiasi oleh para pembalap-pembalap lainnya. Terlebih lagi dengan McQueen yang menghampiri Cruz dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Tak lama kemudian, secara tak terduga, Sterling pun pada akhirnya datang dan bujuk Cruz agar balapan di bawah naungan sponsor dirinya. Namun Cruz spontan langsung menolak hal itu dan mengundurkan diri, hingga tak lama kemudian Dinoco yang masih nggak ada pembalap pada akhirnya merekrut si Cruz. Lightning McQueen juga diminta untuk menjadi brand ambassador, namun ternyata Lightning McQueen sendiri juga dinobatkan sebagai pemenang dalam perlombaan tersebut. Akibat ia yang memulai pertandingan dan yang menyelesaikannya adalah Cruz. Jadi Lightning McQueen boleh menentukan kapan ia pensiun dengan sendirinya. Sterling pada akhirnya diajak ngomong bersama oleh pemimpin Dinoco hingga mereka berdua pun pada akhirnya pergi. Sementara McQueen yang sedang terdiam dan menatapi anak muridnya yang penuh dengan potensi tiba-tiba dihampiri oleh Sally. Mereka pun berbincang-bincang bersama tentang kehidupan bersama dan juga kapan McQueen akan pensiun. Singkat cerita, berhari-hari pun berlalu, ternyata naungan sponsor McQueen udah dibeli oleh Dinoco, jadi secara nggak langsung McQueen udah masuk ke Dinoco. Terlihatlah pembalap Dinoco yaitu Cruz dengan nomor 51 dan juga McQueen di sana yang terlihat dengan cat mirip Doc Hudson. Terlihatlah di sana McQueen dan juga si Cruz yang ingin menghabiskan waktu bersama, yaitu berlatih balapan. Hingga film pun tamat cuy. Dan bagaimana bagi kalian yang udah ngikutin trilogi dari Cars, akankah cukup beradrenalin ataukah tidak? Ya sebenarnya film ini sendiri cukuplah happy ending namun agak ngegantung. Ya menurut gua filmnya ke depan gak ada tema lagi, akankah menceritakan tentang si Cruz ataukah menceritakan tentang Lightning McQueen. Ya kalau masalah tentang Cars 4, jujur gue masih menunggu tentang Cars kelanjutannya, soalnya gue belum pernah nonton Cars di bioskop, jadi gue pengen nonton aja gitu. Hingga kesimpulan di dalam video kali ini, jangan pernah menyerah untuk menggapai impian setinggi apapun yang dikarenakan impian itu akan bisa dicapai dengan cara step by step dan juga positive thinking. Namun jikalau impian kalian pacaran dengan Selena Gomez, dipastikan tidak akan tercapai. Yang dikarenakan gue lah pacar Selena Gomez sesungguhnya. Hingga gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.